Kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada absen di Siakat semua? Ya, Pak. Ya. Oke. Kita hari ini masuk ke algoritma kriptografi. Ya. Lama. Ini. Nah, kita masuk ke algoritma kriptografi ya. Kita mulai dengan algoritma kriptografi klasik. Ya. Kalau klasik itu berarti masih menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer atau PC-nya. Nah, kemudian termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri. Algoritmanya ada dua, substitusi dan transposisi. Untuk substitusi itu ada monoalfabet, polialfabet, monograf, dan poligraf. Nah, monoalfabet itu adalah setiap karakter ciphertext itu menggantikan satu macam karakter plain text. Kalau poli, ya, itu berarti setiap karakternya itu menggantikan lebih dari satu macam plain text-nya. Kalau monograf atau unilateral, itu satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter plain text. Kalau poligraf, satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plain text. Contohnya, ya, ini ada P, I, dan CI. Nah, di mana tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Jadi yang A jadi D, yang B jadi E, ya, Z jadi C. Plain text-nya adalah awasi ini bla 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 bla, kemudian ciphertext-nya adalah seperti ini. Nah, ini untuk melindungi data. Untuk melindungi data supaya tidak bobol. Jadi zaman dulu sudah menggunakan suatu algoritma kriptografi untuk melindungi datanya. Kemudian, ya, dalam prakteknya itu dikelompokkan menjadi kelompok N huruf, misalnya kelompok 4 huruf, DZDV, dan seterusnya, atau membuang spasi. Jadi dari tadi, ya kan, dari sini ya, dari yang bermula ini, tidak semata-mata langsung dikasihkan ke penerima seperti ini, tapi bisa dibagi menjadi 4 huruf, nah, atau menghilangkan spasinya. Ini juga untuk memelihara keamanan data. Ya, tujuannya adalah supaya kriptanalisis menjadi lebih sulit. Jadi untuk lebih sulit diterjemahkan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Ya. Kemudian termasuk ke dalam sifar abjad majmuk. Ya. Ini pada 20 tahun kemudian dikenal luas, ya, oleh penemunya disebut atau bernama Vigenère cipher. Jadi namanya adalah itu. Vigenère di sini adalah merupakan bujur sangkar yang melakukan enkripsi. Setiap baris di dalam bujur sangkar itu menyatakan huruf-huruf ciphertext-nya. Contohnya adalah seperti yang Anda lihat di sini ya.
Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini merupakan suatu algoritma. Nah, ABC, Z, ABC, Z. Nah, ini sampai rumus dari yang ada tadi. Plus berapa? Ya, plus 3, plus 2, plus 1, plus 4. Nah, ini nanti hasilnya bisa Anda lihat menggunakan kunci algoritma yang ada di sini. Contoh penerapannya, ya, contoh penerapan dari busur sangkar tadi. Ya, misalkan di sini ada this plain text dengan kunci Sony, Sony, Sony S. Ya. Zipper tag-nya L, V, V, H, Z, N, G, F, H, R, V, L. Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plain text, maka kunci diulang secara periodik. Ya. Jadi dalam hal ini kunci Sony itu diulang sebanyak plain text-nya. Jadi Sony ini diulang. Berapa plain text-nya ini? Ya, disesuaikan. Jadi tidak harus selesai dengan kata atau dengan huruf Z. Bisa S, bisa M. Ya, tergantung plain text-nya ada berapa. Ya. Pada dasarnya, setiap enkripsi huruf adalah caesar zipper dengan kunci yang berbeda-beda. Ya. Ini contoh dari kuncinya. Kebanyakan menggunakan rumus matematika. Ya. Jadi kebanyakan orang yang pandai dalam mengolah password, enkripsi itu biasanya pandai dalam bidang matematika. Nah. Kemudian ada zipper transposisi. Ini diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose atau transposisi tadi terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi. Karena transpose setiap karakter itu di dalam teks sama dengan permutasikan karakter-karakter tersebut. Nah, ini transposisi. Contohnya adalah ada plain text. Ya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Politeknik Nike, nah, dan seterusnya. Enkripsinya kayak gini. Ya. Kemudian zipper tag-nya baca secara vertikal. Menghasilkan seperti ini. Nah, ya. P, N, T, N, U. Nah, ini kan. Nah, jadi ke bawah terus. Nah, dan dipotong menjadi 4 bagian. Nah, ini contoh dari algoritma klasik. Ya. Kemudian masuk ke algoritma modern. Nah, algoritma modern itu beroperasi dalam mode bit. Kalau tadi yang klasik masih menggunakan karakter tadi, kalau ini menggunakan bit. Nah, kunci, plain text, zipper tag itu diproses dalam rangkaian bit. Operasi bit XOR paling banyak digunakan. Jadi Anda dulu sudah dapat dasar komputasi, ada gerbang logika, OR, AND, ya, NOT OR, NOT AND. Ya. Nah, itu XOR, XN. Nah, yang paling digunakan di sini adalah paling banyak adalah XOR. Tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik, yaitu substitusi, transposisi, tetapi lebih rumit untuk dipecahkan. Kemudian perkembangan algoritma kriptografi modern ini didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Komputer digital mempresentasikan data dalam biner. Biner itu adalah angkanya 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ya, itu adalah angka dari bilangan biner. Nah,
pesan dalam rangkaian bit dipecah menjadi beberapa blok. Ya. Contoh plaintext-nya ada 100111101010. Kemudian itu nanti dibagi menjadi 4 bit. Ya, 1001, 110 ya. Jadi maka setiap blok itu nanti dihitung. Ini ada 9, 13, 6. Ya. Jadi ini nanti diterjemahkan ke dalam angka 0 sampai 15. Ya. Bila plaintext nanti dibagi menjadi 3 blok, 3 bit, hasilnya ya kayak ini, maka setiap blok menyatakan 0 sampai 7. Ya, hasilnya 4, 7, 2, 6 ya. Kemudian jenis algoritma kriptografi itu ada algoritma simetri, algoritma asimetri, dan fungsi hash. Ya. Ada DES, IDEA, ya, OTP, A5, RSA, MD5. Ya. Mungkin MD5 ini yang pernah saya singgung dulu pas kita belajar tentang PHP untuk masuk ke login. Masih kan kalian? Yang tak suruh buka tentang persediaan barang menggunakan PHP. Ya kan? Di situ saya menggunakan MD5. Ya kan? Tuh. Kita mulai dari Advanced Encryption Standard. Ya. Dianggap sudah tidak aman. Nah, jadi AES, ya, Advanced itu tadi, sudah tidak aman, dianggap sudah tidak aman. Perlu diusulkan standar algoritma baru sebagai penggantinya. Ya. Kemudian NIST atau National Institute of Standard and Technology itu mengusulkan kepada pemerintah federal AS untuk membuat sebuah standar kriptografi baru. Nah, kemudian dia atau NIST tadi mengadakan lomba. Ya. Standar ini nanti akan diberi nama Advanced Encryption Standard atau AES. Pada bulan Oktober 2000. Tahun 2000 ini mungkin kalian baru lahir ya? Vera baru lahir ya Mbak ya? Ya kan? Nah, kemudian pada tahun 2001 ya, ditetapkan AES. Kemudian diharapkan ini tadi ya, paling sedikit selama 10 tahun untuk bisa digunakan. Ya. Tidak seperti DS yang berorientasi bit, ya, tapi AES ini beroperasi dalam orientasi byte. Ya, bit, byte, ya. 1 byte ada berapa bit. Ya. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda atau disebut cron key. Nah. Kemudian encipering melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Karena AES menetapkan panjang kunci itu 128, 192, dan 256, maka dikenal dengan AES 128, 192, dan 256. Ya. Ini adalah panjang kunci dari 128 sampai 256. Ukuran bloknya sama, jumlah putarannya yang berbeda. Yang jelas, jumlah putaran ini mempengaruhi tingkat kesulitan. Ya. Kemudian garis besarnya pada blok 128 ya, dengan kunci 128 bit, add cron key itu melakukan XOR antara state awal plaintext dengan cipher key. Tahap ini
disebut juga inisial Ron. Putaran sebanyak NR1 kali, proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah subtractive, shift row, mix column, dan add round key. Kemudian ada final round. Ini adalah proses untuk putaran terakhirnya. Nah, contohnya adalah yang ada di gambarnya kayak gini. Ini contoh aja. Add round key, sub, shift, mix, add round. Nah, nanti hasilnya bisa Anda lihat di sini. Round key 10 atau diputar banyak 10 kali. Selama kalkulasi plain text menjadi hypertext, status sekarang dari data disimpan di dalam array of bit 2 dimensi state yang berukuran n row dan n call. Untuk blok data 128 bit, ukurannya adalah 4 kali 4. Ya. Anda lihat ya. Kemudian contohnya. Ya. State-nya 32, ciphernya 2B, 28, AB. Ya. Kita menggunakan hexadesimal. Hexadesimal itu dari 0 sampai 9 ditambah A sampai F. Ya. Ada 16. Kemudian selanjutnya adalah RSA. Ini ditemukan oleh 3 orang yaitu Ron, Samir, dan Edelman. Makanya namanya RSA. Ya. Termasuk dalam algoritma asimetri. Karena mempunyai 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Algoritma kunci publik yang paling dikenal dan paling banyak diaplikasikan. Ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, ya, tadi Ron, Samir, dan Edelman pada tahun 76. Keamanan algoritma ini terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Jadi yang saya singgung di atas, ya, harus pintar matematika. Ya. Nah, ini adalah pembangkitan pasangan kuncinya. Pilih 2 bilangan, kemudian hasil dari algoritmanya. Ya. Ada catatannya di sini ya. N ini tidak bersifat rahasia, tapi diperlukan penghitungan enkripsi atau deskripsi. Kunci publik, misalkan A sama dengan 47, B 71 ya. Ini keduanya harus bilangan prima. Ya. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri gitu kan. Oke ya, ini kekuatan dan keamanan RSA ya. Kekuatan algoritma ini terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini adalah dikenal dengan N sama dengan A kali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka tidak 0 N sama dengan A min 1 dikali B min 1. Ini dapat dihitung. Nah, selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan atau tidak dirahasiakan, maka kunci dekripsi D dapat dihitung dari persamaan E, D sama dengan 1 mod N. Ya.
Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya tidak lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan A, B akan berukuran lebih dari 200 digit. Nah, menurut Rivest dan kawan-kawan, tadi ada 3 orang tadi ya, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang paling cepat saat ini. Dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Ya. Jadi itu beberapa kekuatan dan keamanan dari RSA tadi. Kemudian kita masuk ke algoritma MD5 atau fungsi khas. Ya. MD5 adalah fungsi khas atau satu arah yang dibuat oleh Ron Rivest tadi. MD5 merupakan perbaikan dari MD4. Nah, setelah MD4 berhasil diserang oleh cryptanalyst. Jadi MD5 adalah perbaikan dari MD4. Setelah MD4 diserang oleh cryptanalyst. Algoritma MD5 menerima masukan beberapa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message digits yang panjangnya 128 bit. Dengan panjang yang 128 bit, maka secara brute force dibutuhkan percobaan sebanyak 2128 kali untuk menemukan 2 buah pesan atau lebih yang mempunyai message digits yang sama. Ya. MD5 pun juga sampai sekarang masih digunakan. Ya. Karena ini masih dianggap aman. MD5. Kemudian penambahan bit-bit pengganjal. Pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal sedemikian rupa sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448 modulo 512. Jika panjangnya 448, maka pesan tersebut akan ditambah 512 bit menjadi 960 bit. Jadi panjang bit-bit pengganjal adalah 1 sampai 512 atau 512. Bit-bit pengganjal terdiri dari sebuah bit 1 diikuti dengan sisanya bit 0. Ya. Kemudian di sini ada penambahan nilai panjang pesan. Pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Jika panjang pesan lebih dari 2 pangkat 64, maka yang diambil adalah panjangnya dalam modulo 2 pangkat 64. Kalau Anda hitung ya, kesuwen ya kan. Dengan kata lain, jika panjang pesan semula adalah K bit, maka 64 bit yang ditambah menyatakan K modulo 2 pangkat 64. Setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang menjadi kelipatan 512 bit. Ya kan? Kalau Anda hitung coba 2 pangkat 268, berapa? Nggak tahu, Pak. Kalkulator. 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Ya. Itu berpangkat 5. Ya. Sampai pangkat 64 ya dihitung sendiri ya nanti berapa banyak ya. Kemudian inisialisasi penyangga MD. MD5 tadi membutuhkan 4 penyangga atau buffer. Yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangga adalah 4 kali 32, sama dengan 128 bit. Keempat penyangga ini menampung hasil antara dan hasil akhirnya.
Keempat penyangga diberi nama A, B, C, dan D. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai dalam notasi hex ya, sebagai berikut heksadesimal ya. A itu 0, 1 sampai 7, B 8 sampai F, C, F sampai 8, D 7. Jadi 0 sampai 7. Ya, 0 sampai 7. Kemudian 8 sampai F. C turun ya, F, E, D sampai 8, D-nya 8 sampai 0. Ya. Kemudian pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Ya. Jadi bisa Anda lihat pesan dibagi menjadi L buah blok yang masing-masing panjangnya 512 bit. Setiap blok 512 bit diproses bersama dengan penyangga MD menjadi keluaran 128 bit. Dan ini disebut proses HMD5. Nah, ini adalah contoh gambaran dari blok-bloknya. Dari ini kunci A, B, C, D dimasukin ya. Kemudian bilangannya dihitung nanti berapa hasilnya ya. Y-key di sini ya. Itu adalah blok 512 bit ke key dari pesan ditambah bit-bit pengganjal. Ditambah 64 nilai panjang pesan semua. Fungsi-fungsi F, G, FH, dan FI masing-masing berisi 16 kali operasi dasar terhadap masukan. Setiap operasi dasar menggunakan elemen T, tabel. Tabelnya seperti ini ya. Yang Anda perhatikan adalah catatannya. Ya. Operator logika AND, XOR, NOT, OR itu dilambangkan dengan ini, ya, AND, OR, NOT, XOR. Nah, ini berarti B and C. Ya. OR, NOT, B and D. B and D, or C and not D, dan seterusnya. Ya. Tabelnya seperti ini ya, banyak sekali ini tabelnya. Nah, masuk ke sini aja ya. Jadi hasilnya di sini nanti setelah selesai putaran keempat A, B, C, D, ditambahkan A kapital, B kapital, C kapital, D kapital. Selanjutnya algoritma memproses untuk blok data berikutnya. YH plus 1. Keluaran akhirnya dari algoritma MD5 adalah hasil penyambungan bit-bit di A, B, C, dan D. Ya. Jadi itu dulu ya. Ini Ivan berarti nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Tidur mungkin ya? Kerja mungkin, Pak. Oh, kerja. Oke lah. Kemarin masih jam 10, Pak. Itu dulu saja ya. Silakan kalau tanyakan, monggo. Atau saya mau tanya ke Anda. Hitung tadi 2 pangkat 64, sudah belum? Belum ya? Belum. Belum. Oke. Silakan. Ada yang tanyakan enggak, Mbak Vera? Itu Bingung, Pak. ya, nanti saya kasih materinya ya. Baca. Iya, udah dikasih tau Pak dulu. Ya, udah baca belum? Udah tak share tapi gue main rayu. Hilang. Ya nanti kalau sudah
ketemu langsung nanti bisa kita coba ya. Iya. Ya. Saya tutup dulu ya. Ya, Pak. Makasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.